Adapun judul materi kita pada pertemuan kali ini menginstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Nah, pada kegiatan yang pertama ini silakan diperhatikan ya dan dilihat. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang ya. Silakan kalian lihat ya dan baca. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang debat dan mosi, pro, kontra, dan lainnya sudah saya jelaskan. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat mendukung ataupun menolak mosi yang menyiapkan argumen ataupun mendukung pendapat tentang mosi. Mosi ini artinya sebuah pernyataan ya, pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kita bisa mendukung dan bisa juga kita menolak mosi tersebut. Akan tetapi hal tersebut harus juga diperhatikan karena harus disertai dengan bukti ataupun pendukung ya, pendukung-pendukung yang menjadi dasar kita untuk menolak mosi tersebut ya. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Silakan dilihat dan dibaca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan di pause. Silakan dibaca ya. Jika ada hal yang kurang kalian mengerti ya, atau dimengerti ya, silakan ditanyakan ke saya. Insya Allah akan saya jelaskan lebih rinci lagi tentang materi yang kalian tanyakan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Lanjut. Berikut menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga. Jadi sebelum kita menolak mosi ataupun ingin mengeluarkan statement kepada lawan kita, jadi kita harus disertai dengan argumen yang baik ataupun disertai dengan pendapat-pendapat yang baik serta bukti-bukti yang mungkin bisa menjadi dukungan kepada kita dan memperkuat pernyataan yang kita kemukakan. Seperti itu ya. Silakan kalian baca. Nanti sebentar saya akan berikan contoh sedikit saja tentang video tentang debat ya. Sebentar akan saya bagikan ke Anda. Nah, yang berikut menyimpulkan hasil debat. Sudah saya jelaskan juga dan sudah saya singgung. Untuk menyimpulkan hasil debat ini, yang pertama, setelah kita selesai mengikuti kegiatan debat, biasanya yang melakukan penyimpulan ini adalah moderator ya biasanya. Fungsi dari moderator itu selain juga memimpin jalannya debat, itu ketika menyimpulkan, moderator juga harus menyimpulkan hasil dari debat tersebut ya, agar tidak terjadi sebuah kesalahan ataupun agar tidak melenceng kemana-mana. Apapun yang difikirkan oleh tim pro dan kontra, maka dari hal tersebutlah harus disimpulkan agar menjadi perhatian bersama untuk ke depan nanti. Paham ya? Silakan kalian baca ini. Pernyataan khusus. Silakan kalian baca, ada 6. Dan ini adalah simpulan ya. Contoh dari simpulan seperti ini. Saya yakin kalian tahu simpulan itu seperti apa atau kesimpulan ya.
Nah, yang berikut analogi. Analogi merupakan proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Jadi setelah dianalogikan itu artinya kita menarik sebuah kesimpulan dari sebuah hal yang menjadi perbandingan ataupun yang berbeda dari dua hal yang berbeda, dan kita menarik sebuah analogi. Analogi itu artinya sesuatu yang lahir dari nalar ya, yang dari nalar kita sendiri, yang didukung dengan pernyataan-pernyataan ataupun pendapat-pendapat yang ada, karena mempunyai kesamaan dari segi fungsi ataupun ciri-ciri ya. Kemudian keduanya dibandingkan ataupun disamakan keduanya ya, yang menjadi dasar penarikan simpulan. Ini adalah contoh ya. Contoh pembanding 1. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Jadi ini dibandingkan dengan baik dan buruk ya. Dan ini adalah kesimpulan yang menurut saya sangat bagus, karena di sini ada pesan dan nasihat ya. Hal yang dibandingkan 2. Ini juga. Jadi ini dari dua hal yang berbeda disimpulkan menjadi satu. Di sekolah para guru, jika ini tentang orang tua, di bagian kedua adalah tentang seorang guru ya. Jadi untuk kesimpulannya, jadi dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Karena fungsi dari guru dan orang tua itu sebenarnya sama-sama mendidik ya. Tapi jika guru itu mendidik dalam hal menata masa depan anak didik dan masa depan bangsa dan negara juga. Jika orang tua itu hanya menata agar anak tersebut bisa menjadi orang yang lebih berguna ke depan nanti. Begitu juga guru ya. Banyak hal yang dikorbankan guru untuk siswa-siswi. Sebab akibat. Nah, penarikan kesimpulan secara induktif berikut adalah sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Paham ya? Sebab menjadi gagasan utama, akibat menjadi gagasan penjelas. Jadi contoh sebab. Contoh sebab itu tidak mungkin, ini sebab akibat ini, jika ada asap pasti ada api ya, paham ya. Namun dapat juga dapat juga terjadi sebaiknya. Beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utama. Bisa juga diputar ya, tapi untuk beberapa hal. Silakan dibaca. Ini contoh ya, contoh sebab akibat. Silakan dibaca. Ini sebab. Ini adalah akibat. Konsep dryness saat ini dimaksudkan untuk mencegah yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air saat ini untuk mencegah banjir. Ini akibat ya. Akibatnya banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Paham ya? Ini ada 6, sebabnya ada 6, ini akibatnya disatukan ya. Silakan dilihat. Ini contoh paragraf juga. Silakan kalian lihat dan kalian baca.